Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban طلاب جامعة سوريكارتا الإسلامية الحكومية، خاصة الذين يشتركون في تدريبات اللغة العربية تحت رعاية مركز تطوير اللغات جامعة سوريكارتا الإسلامية الحكومية. هذا يعني اللقاء السابع سوف نتحدث عن المواضيع الأخير في كتاب توسع، في كتاب تعليم اللغة العربية تحت مركز تطوير اللغات di Jami'ah Surakarta Al-Islamiyah Hukumiyah. Kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan tema-tema yang berkaitan dengan bacaan maupun percakapan dalam buku Tosa. Sedangkan pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita mengerjakan sebuah tes berbahasa Arab, gitu ya. Langsung saja kita menuju ke materi. Baiklah, materi atau tema selanjutnya, tema berikutnya yang berkaitan dengan materi itu al-jaw wa taqsu. Al-jaw wa taqsu ini sebenarnya satu makna. Al-jaw itu suhu, wa taqsu itu cuaca, gitu ya. Al-fusul arba'ah, ada 4 musim. Jadi musim dan cuaca. Al-fusul al-arba'ah, 4 musim. Langsung saja al-istima' wa istami' wa'id. Ada fatih dan ada mamduh. Ada dua nama di sini. Asyamsu musriqatun, matahari terbit. Wa taqsu latif, cuacanya lembut, cuacanya sedang bagus. Nahnu fi faslul kharif, sekarang kita ini di musim gugur. Wa ba'dahu faslus syita, setelah musim gugur adalah musim dingin, kata mamduh. Wa fihi tumtiru wa tangzilul amtor, dan pada saat musim dingin nanti tumtiru tangzilul amtor, hujan akan turun. Wal jaufi baritun, udaranya udaranya akan sejuk, udaranya akan dingin. Al jawu, udara. Summayati faslur rabi, setelah musim dingin itu adalah musim semi. Watak sufi mu'tadil, cuacanya sedang. Watakilul harafihi, dan begitu juga dengan hawa panasnya berkurang. Wahwa faslu zahrah, dan pada musim semi ini adalah masa atau musim di mana bunga-bunga bermekaran. Summa, kata mamduh, summa yakunu faslus haib, setelah musim semi adalah musim panas. Wa fihi tashdaddu al-hararah, dan pada saat musim panas itu hararah tashdaddu, jadi panasnya itu sangat menyengat. Wal jawu fihi harrun jiddan, suasananya begitu panas. Laqad araftu fusulas sanah kama araftu syuhuruha, sekarang saya sudah tahu ada berapa musim dalam setahun dan juga bulannya itu kapan saja. Innaha isna syara syahron, yaitu ada 12 bulan. Ya, lanjut. Sekarang tentang bacaannya ya. Istami ilan nas al-ati, dengarkanlah teks berikut ini. Baiklah, sekarang kita ini saya hunaka suwarun adidatun litalawusil bi'ah, ada berbagai macam bentuk untuk litalawusil bi'ah, untuk membahasakan dengan polusi lingkungan. Ada beberapa macam polusi lingkungan, itu ya. Ahammuha, yang paling penting adalah talawusul hawa, yaitu polusi udara. Wa talawusul ma, dan polusi air. Wa talawusul turbah, dan polusi tanah, ya, atau lingkungan. Wa fiha yali ta'rifun bihadil anwa, dan berikut ini adalah
definisi atau pengertian dari tiga jenis polusi tersebut. Yang pertama, talawusul hawa atau polusi udara adalah al-hawa alladzi la raihata lahu yusbihu hawa'un lahu raihah. Nah, yang dimaksud dengan polusi udara itu apa? Itu udara al-hawa yang tidak berbau menjadi berbau. Pertama, walahu al-launun aidon, yang awalnya tidak berwarna sekarang juga berwarna. Nah, yang dimaksud dengan polusi udara seperti itu ya. Wasababu hadza talafus, sebab dari polusi ini adalah pertama ikhraqun nifti, pembakaran minyak. Bisa babi muharrikatis sayyarah wa ghairiha, pembakaran minyak yang dilakukan oleh mesin-mesin mobil dan mesin-mesin yang lainnya selain mobil. Wa yadurru talawusul hawa bi sihhatil insan, polusi udara ini membahayakan kesehatan manusia. Fayu'addi ila iltihabil uyun wari'ah, ini menyebabkan apa itu namanya kerusakan pada mata dan paru-paru, atau apa itu namanya kalau di mata itu ada kerusakan mata ya. Wa yusabbibu talawusul hawa kadzalika mautul hayawan wan nabat, polusi udara itu juga menyebabkan pada kematian mautul hayawan, hewan dan tumbuhan. Itu ya. Jadi tadi iltihabul uyun itu adalah iritasi pada mata dan pada paru-paru, kerusakan paru-paru ya. Kemudian yang kedua, talawusul ma atau yang dinamakan dengan polusi air. Yu'addi ila taqlilil ma'an naqi wal adbi. Polusi air ini menyebabkan sedikitnya berkurangnya air bersih ya. Alladzi yasta'miluhul insan fi syurbi wan nadhafa, yang digunakan oleh orang untuk minum dan bersih, untuk minum dan untuk kebersihan, untuk bersihkan sesuatu. Wasabu talafsil ma, dan sebab dari penyebab dari polusi air adalah romyul mawad al-kimiyaiyah, pembuangan unsur-unsur kimia atau materi-materi kimia atau ini limbah-limbah kimia. Wanafayat al-hayawan, dan kotoran-kotoran hewan. Wanabat, dan tumbuhan. Wa miyahus sarfis sikhi, dan air yang sudah tercemar. Fil bihar wal anhar wal abar, di laut, sungai maupun sumur. Jadi berbagai macam limbah kemudian ini dibuang ke laut, sungai dan sumur. Jadi inilah yang penyebab dari polusi air. Wa yusabbibu talawusul ma amradhan katsirah. Jadi polusi air itu menyebabkan berbagai macam penyakit manusia. Wa yu'addi ila mautil hayawan wan nabat, dan menyebabkan pada kematian hewan dan tumbuhan. Sekarang yang terakhir, yang ketiga, yaitu talawusut turbah atau polusi tanah. Yutlibu hadzal naw' min at-talawusut turbah al-jayyidah. Polusi ini itu menyebabkan kerusakan atau merusak. Polusi ini tuh merusak at-turbah al-jayyidah, tanah yang bagus. Tanah yang bagus ini dirusak akibat dari polusi ini. Wa yu'addi hadza ila faqdi min satinil ardi allati yuzrafu fiha nabatat, dan ini menyebabkan pada hilangnya sebidang tanah yang subur yang ditanami oleh tumbuhan, yang ditanami dengan tumbuhan. Jadi kalau akibat dari polusi tanah ini adalah menyebabkan tanah yang tandus atau tanah yang sudah tidak bisa lagi ditanami. Lighadail insan wal hayawan, untuk keperluan konsumsi manusia dan hewan. Seperti itu ya. Kita lanjutkan Ad-Dars Ar-Rabi' Al-Ashar, materi ke-14, Al-Haflah bidzikr Maulidir Rasul. Al-Haflah bidzikra Maulidir Rasul. Jadi perayaan peringatan Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini percakapan antara ibu dan Mahmud, ibunya dan Mahmud ya. Langsung aja.
hal hadartal haflata ya Mahmud lailat amsi? Hal hadartal haflah, apakah kamu hadir dalam perayaan kemarin malam, Mahmud? Naam, ya ummi hadartuha. Ya ibu, saya hadir. Bal ana udwun min a'dha'il lajnati allati qamat bi intadiha wa tanfidhiha. Tapi bahkan saya menjadi anggota, udun anggota, menjadi salah satu anggota panitia yang mengadakan, yang mempersiapkan acara tersebut, gitu ya. Mawal barnamij allati wudi'a litilkal haflah. Sebenarnya apa sih acara pada perayaan kemarin itu? Terus ini jawabnya Mahmud, min baromijha ya ummi muhadarah amah. Salah satu kegiatannya adalah pengajian umum. Nah, ini kalau di muhadarah itu kalau di pidato ya, pidato. Tapi kalau untuk konteks kita ke Indonesia diartikan dengan pengajian umum, pengajian gitu ya. Wa masrakhiyatu qasirah, dan ada drama singkat. Wa qiraatul anasyid ad-diniyah, dan pembacaan apa itu namanya, nasyid. Nasyid itu nasyid itu loh, nasyid nasyid agama. Fimat khir rasul, untuk memuji rasul, solawatan ini kalau di bahasa kita, membaca solawatan gitu ya, untuk memuji rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa jam'i mablaghin minal al, dan mengumpulkan donasi. Ini mablaghin minal mal ini mengumpulkan sejumlah uang untuk membantu limusa'adati, untuk membantu dhukhaya, korban banjir dan gempa bumi. Ini amtor ini faidonatul amtor ini banjir, terus kemudian wazalzil itu gempa, ya. Lanjut, manil ladzi alqal muhadarah alamah, siapa yang menyampaikan pengajian umum atau siapa kiainya, itu ya. Wal Ustadz Abdul Karim Al-Hafid, kiainya atau ustadznya adalah Ustadz Abdul Karim Al-Hafid, min ashharil khutbah, merupakan salah satu dai terkenal fi hadal asri, di masa ini. Ahdornahu minal ma'hadil Qur'an li tahfidil Qur'an bi Madinati Surakarta. Kita mendatangkannya dari pondok pesantren tahfidul Quran kota Surakarta. Wal munsyid huwa al Habib, dan yang mengiringi apa itu nama sholawatan adalah wal munsyid, yang mengiringi sholawatan atau ininya apa, bacanya, yang membaca lagunya adalah Al Habib Syekh Abdul Qadir As-Saqaf Al-Masyhur, adalah Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqaf yang terkenal, al-masyhur. Sif lana ya Mahmud ba'da mashtamalat alaihi muhadarah. Sif, jelaskan ke saya Mahmud inti dari pengajian, gitu ya. Qaddama awwalan qissatan mujizatan an hayatar rasul fi tufulatih. Beliau qaddama itu menyampaikan, qaddama awalan itu pada mulanya atau di awal, beliau menyampaikan kisatun mujizah, cerita singkat tentang kehidupan Rasul fitufulatih, pada masa kanak-kanak. Summa hayatihi fi syababih, kemudian setelah menyampaikan runtutan cerita pada masa kanak-kanak, beliau summa hayatihi, kemudian kehidupannya fi syababih, pada masa mudanya. Wa zawajihi ma sayyidah Khadijah binti Khuwailid, dan masa ketika Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Fi hayatihi wa jihadihi fi nashr Islam, kemudian setelah itu menjelaskan tentang kehidupannya dan jihadnya dalam menyebarkan agama Islam. Wa akhiran kasyafa amma yajdaru bil muslimin ay yaqtadu bihi fi syaja'atihi wa thabatihi wa sidqihi. Kemudian beliau menjelaskan, menyingkap kepada orang-orang Islam untuk mengikuti, untuk
menjadikan Rasul SAW sebagai suri tauladan dalam hal apa? Dalam hal fi sajaatih, dalam hal keberanian, wathabatih dan ketetapan hati, wasidqih dan kejujurannya, wa syafaqatihi dan sifat berterimaannya, wa tamassuqihi bidinillahi dan berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hal iqtana al-hadiruna bi muhadarah, dan apakah para hadirin itu mendengarkan dengan sama dari pengajiannya? La syakka fi dzalik, la syakka fi dzalik ya ummi, tidak diragukan lagi ibuku, fa innahu hafizul Qur'an, fa innahu hafizul Qur'an, tidak diragukan lagi ibuku karena beliau merupakan hafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran, fasihul lisan wasul ilmi, beliau adalah orang yang fasih, terus kemudian wasiul ilmi dan memiliki pengetahuan yang luas, waqad yakunu mamzujan bil fuqahiyah, kemudian dalam ceramahnya itu diselingi dengan fuqahiyah, dengan guyonan, dengan dengan guyonan, hatta la yusibul hadirun al malal wasamah, hingga para hadirin itu tidak bosan. Jadi ketika menyampaikan pidato, menyampaikan ceramahnya, beliau terkadang diselingi dengan guyonan-guyonan sehingga para hadirin tidak merasa bosan. Wasfahu laqad nadimtu ala adami khuduri tilkal haflah, wah saya menyesal saya tidak bisa hadir dalam acara perayaan tersebut. Terakhir ya kata ibunya. Terus lanjut, istam ilan nas, kemudian teks sekarang. Al-Qur'an mu'jizatur Rasul sallallahu alaihi wasallam anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala alaihi munajjaman hasbal hawatis. Al-Qur'an mu'jizatur Rasul sallallahu alaihi wasallam anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala alaihi munajjaman hasbal hawatis. Jadi Al-Qur'an mukjizat Rasul, merupakan mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, anzalahullahu subhanahu, yang diturunkan oleh Allah taala, munajjaman secara bertahap, hasbal hawatis, sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Wal hikmatu min dzalika, dan hikmah dari hal itu adalah tasbidul qalbi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qulubul muslimin, yaitu menetapkan hati Rasulullah SAW dan wa qulubil muslimin, dan hati orang-orang Islam, waliyakuna khifduhu sahlan alaihim, dan agar menghafalkan, agar mudah dihafalkan itu ya. Kanat li Rasul sallallahu alaihi wasallam mukjizatun ukhra, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai mukjizat yang lain selain Al-Qur'an. Wa minha insyiqaqul qamar, salah satunya diantaranya adalah terbelahnya bulan, jadi belum bisa membelah bulan. Wa khurujul ma, dan keluarnya air min bain aswabihi, dari sela-sela jari-jarinya. Kama kanat li Rasul qablahu mukjizat, seperti Rasul sebelumnya yang juga memiliki mukjizat. Kal asa, seperti tongkat. Kalau aso itu tongkat. Mukjizat Musa alaihissalam, mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Wan naqah, dan onta. Mukjizat Saleh alaihissalam, mukjizatnya Nabi Saleh alaihissalam. Wa qad dhahabat tilkal mukjizat bi dhihabi man dhaharat fihim. Jadi mukjizat-mukjizat tersebut hilang sesuai dengan setelah wafatnya Nabi, atau setelah wafat yang membawanya. Wabakiyat akhbaru halil ibrah, dan yang tersisa adalah ceritanya saja untuk diambil pelajaran itu ya. Wabakiyat akhbaru halil ibrah, dan yang tersisa adalah ceritanya saja untuk diambil hikmahnya. Amma mukjizatul Rasul sallallahu alaihi wasallam al-khalidah, adapun mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya khalidah, yaitu kekal. Wahya Al-Quranul Karim, itu Al-Quranul Karim. Jadi mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kekal, tidak sementara. Wahya baqiyatun ila yaumil qiyamah. Jadi
tetap sampai hari kiamat. Itulah mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Langsung saja kita ke tema selanjutnya, yaitu al-hadarah al-islamiyah, peradaban Islam. Langsung saja. Qala al-mudarris, al-hadarah al-islamiyah ini artinya peradaban Islam. Ya. Qala al-mudarris, nahnu al-an natahaddasu anil hadarah al-islamiyah. Guru berkata, kita sekarang akan membahas tentang peradaban Islam. Sekarang mudarris, hal indakum kitab tarikh al-hadarah al-islamiyah? Apakah kamu punya buku sejarah peradaban Islam? Naam, indana kitab tarikh al-hadarah al-islamiyah. Ya, kita punya buku sejarah peradaban Islam. Mada wajadta fi hadzal kitab ya Husnuddin? Tanya guru. Apa yang kamu peroleh dari buku ini, hai Husnuddin? Wajadtu ihtimam al-ulama al-Islam al-awail bi ulumit tajribiyah. Saya menemukan perhatian ulama Islam masa-masa awal dengan ilmu-ilmu tajribiyah, ilmu ini ya, ekspekimentatif. Jadi ilmu-ilmu terapan. Maksudnya ilmu terapan itu ya. Jadi apa itu namanya? Dokteran, biologi dan lain-lain itu ya. Ya Muniruddin, kata guru, hai Muniruddin, israh lana ma taqra'u fi hadzal kitab. Jelaskan kepada kita apa yang kamu baca dari buku ini. Yatahaddatsu hadzal kitab an ulama'il Islam fi manjalil ulum at-tajribiyah misal kimia, fisika wa tib ya. Buku ini membahas tentang ulama Islam dari segi ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu praktis, ilmu-ilmu terapan seperti kimia, fisika dan kedokteran. Udkur haula'il ulama ya'rifuddin, sebutkan ulama-ulama tersebut arifuddin. Minhum Jabir bin Hayyan wa Abu Bakar Ar-Razi wa Ibnu Hisam wa ghairuhum katsir. Di antara adalah Jabir bin Hayyan wa Abu Bakar Ar-Razi dan Abu Haisham wa ghairuhum dan selain mereka masih banyak lagi. Sahih, benar. Arafna anna Jabirun a'dhamu kimiai. Kita tahu bahwasanya Jabir adalah kimia yang terkenal, ahli kimia yang terkenal. Indahu musannafatun masyhurah fil kimia. Beliau mempunyai banyak karya terkenal dalam bidang kimia. Hal wajadta syai'an akhar fi hadzal kitab ya Khairuddin? Apakah kamu menemukan hal lain dalam buku ini ya Khairuddin? Naam, wajadtu Ibnu Haytham. Ya, saya menemukan Ibnu Haytham. Fahuwa munsyi'u ilmu dhaw. Dialah yang menemukan, penemu ilmu cahaya. Wal Biruni alladhi ishtaharat bi qiyasi ab'adil ardi, dan Biruni yang terkenal dengan cara mengukur luas tanah ya. Wa bayanu kusufi syamsi, dan penjelasan tentang gerhana matahari, wa ghairi dzalika fi harakatun nujum wal kawakib, dan dialah yang menemukan wa bayan, dan menjelaskan kusufi syamsi, gerhana matahari, wa ghairi dzalik, dan selain itu min harakatin nujum wal kawakib, dan dia juga menjelaskan tentang gerakan-gerakan bintang ya. Kemudian Jalaluddin, wajadtu aidan qad najha ar-Razi fi ilmi tibbi hatta luqiba bi amiril attiba. Saya juga menemukan bahwasanya qad najha ar-Razi, Razi telah berhasil dalam ilmu kedokteran, hatta luqiba, sehingga dijuluki dengan amiril attiba. Jadi apa itu namanya? Amir itu pemimpin. Pemimpinnya para dokter. Berarti dia adalah orang yang paling tinggi, orang yang paling berilmu, orang yang paling ahli dalam hal kedokteran saat itu. Hal wajadta fi majalir riyadiyat ya Nuruddin? Apakah kamu menemukan ahli dalam bidang matematika ya Nuruddin? Hai Nuruddin. Naam, wajadtu qad sabaqa ulama Islam al-masyhuruna bir riyadiyat. Ya, saya menemukan beberapa ulama Islam yang terkenal dalam bidang matematika.
minhum Ibnu Jabir al-Buttani wa Musa wa Ibnu Syakir wal al-Biruni. Di antara Ibnu Jabir al-Buttani, kemudian Musa Ibnu Syakir al-Biruni. Nah, terus hal wajadta syai'an akhar ahammu min dzalika kulluhu ya Saifuddin? Apakah kamu menemukan hal lain yang paling penting dari semuanya, Saifuddin? Naam wajadtu syai'an akhar ahammu min dzalika kulluhu al-Islam. Ya, saya menemukan hal yang lebih penting dari itu semua, yaitu adalah Islam itu sendiri. Kanal Islam aqwal awamil allati tad'ul muslimin ila taqaddum al-khadri fi mayadinil ulum. Islam merupakan faktor yang paling kuat, yang paling utama, yang mendorong umat Islam untuk maju at-taqaddum al-khadri, untuk maju secara budaya atau secara peradaban fi mayadinil ulum, dalam berbagai macam bidang ilmu. Jadi, Islamlah yang mendorong, menjadi pendorong yang sangat kuat bagi orang-orang Islam untuk mengembangkan peradaban dari berbagai macam sudut keilmuan gitu ya. Sahih benar, hunaka ayatun qur'aniyatun takhussu 'alal muslimin. Benar, hunaka ayatun qur'aniyah, di sana ada banyak ayat yang mendorong umat Islam, yang mengajak umat Islam wa tafrihutum, dan mewajibkan mereka untuk melihat kepada al-kaun, alam semesta atau penciptaan gitu ya. Seperti itu. Kemudian teks selanjutnya amalul mar'ah, yaitu profesi perempuan. Lanjut, hal ta'malul mar'ah kharija baitiha am la ta'mal? Apakah seorang perempuan itu bekerja, boleh bekerja di luar rumah atau tidak boleh? Yahtaliful nas fil ijabah an dzalika su'al ila salasati firaqin. Orang-orang itu berbeda pendapat untuk menjawab pertanyaan tersebut, boleh dan tidak itu. Fariqun al-awwal yaqul, jadi ada kelompok pertama berpendapat bahwa na'am yajibu an ta'mal mar'ah kharij baiti fi mislur rajul wal akhar mislur rajul. Ini ya. Ya, yajibu an ta'mal al mar'ah kharij baitiha mislur rajul. Perempuan itu wajib bekerja di luar rumahnya seperti laki-laki. Yang pertama adalah wajib, pendapat golongan pertama. Sekarang wal akhar yaqul la tasih an ta'mal mar'ah kharij baitiha. Kemudian kelompok kedua atau golongan kedua berkata la tasih, tidak sah, tidak boleh. Perempuan tidak boleh bekerja di luar rumahnya. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga, fariqun tsalits yaqul, ini kelompok ketiga berpendapat ta'malul mar'ah, perempuan itu boleh bekerja di luar rumahnya dengan syarat gitu ya. Yang satu wajib, yang kedua tidak boleh, yang ketiga boleh tapi dengan syarat. Sekarang yang pertama, yaqul fariq al-awwal, kelompok pertama berpendapat bahwa innal mar'ah nisful mujtama, perempuan itu juga bagian dari masyarakat. Wala tasihu an tajlisa fi baitiha, dan maka tidak boleh berdiam diri di rumah. Taksilul malabis, mencuci baju, tu'idut ta'am, menyiapkan makanan, tunadziful bait, membersihkan rumah, turabbil aulad, mendidik anak, wahiyya juz'un minal iktisad, dia juga merupakan bagian penting dari ekonomi. Ta'malu wa ta'khudhu ajra min amilha, yang dapat bekerja, yang bekerja dan mengambil gaji dari pekerjaannya tersebut. Itu ya, itu pendapat dari kelompok pertama. Wa yarul fariq ats-tsani, kelompok kedua berkata anna wazifatul mar'ah al-asasiyah an takuna fil baiti haitsu tudiruhu wa turabbi auladihi. Kelompok kedua berpendapat bahwasanya anna wazifatul mar'ah al-asasiyah an takuna fil baiti haitsu tudiruhu, pekerjaan utama perempuan adalah di rumah. Haitsu tudiruhu, di mana dia yang mengatur rumah,
wa tarabbil auladahuma dan mendidik anak-anaknya. Wa yara hadzal fariq anna ar-ratib allati ta'khudul mar'ah min amaliha tu'tihi lil khadimah allati tusidul aulad tuslihim. Ya, jadi wa yara hadzal fariq dan kelompok ini berpendapat bahwasanya gaji yang diambil perempuan dari pekerjaannya atau gaji yang diperoleh oleh seorang perempuan kemudian tu'tihi lil khadimah diberikan kepada pembantu allati tufsidu alada wala tuslihim. Nah, ini menyebabkan kerusakan pada anak atau menyebabkan hal-hal yang tidak baik bagi anak-anak, wala tuslihuhum dan tidak maslahat bagi rumah tangga gitu ya. Wa yaqulu hadzal fariq, kemudian kelompok ini berkata inna khurujal mar'ah minal baiti, jadi keluarnya perempuan dari rumah yu'addi ila tafaqqul usra, menyebabkan pada kehancuran keluarga, wadiya'il aulad dan hilangnya anak. Maksudnya hilangnya anak itu anak sudah tidak bisa diatur lagi secara akhlak gitu ya. Terus kemudian amal fariq asalis, kemudian kelompok ketiga berpendapat fayar annal amala haqqul mar'ah, mereka berpendapat bahwasanya bekerja itu merupakan hak perempuan. Fata'malu amalahal asasi, mereka melakukan pekerjaan utama mereka di rumahnya ya. Walaha an ta'mala kharjuha, dan mereka juga diperbolehkan untuk bekerja di luar rumahnya. Bisartin ain ta'mala fil majalit allati tunasibuha, dengan syarat mereka bekerja sesuai dengan posisinya. Wa tahfadhu akhlaqaha, dan bisa menjaga akhlaknya. Wa tab'atu an muhalat rijal, dan bisa menjauhi atau bisa menjaga untuk tidak terlalu berinteraksi dengan lelaki ya. Kal amal minal majal, seperti bekerja dalam bidang atibi, kedokteran. Fa ta'malu atau bibah, seperti menjadi seorang dokter, au mumarridah atau perawat, au fil majali ta'limi, atau dalam bidang pendidikan. Fa ta'malu muallimah, menjadi guru, au murabbiyah, ya sama ya, guru, au ghair dzalika fi insani, atau selain profesi-profesi tersebut yang sesuai dengan sosial perempuan itu ya, seperti itu. Terus kemudian materi berikutnya atau tema terakhir ya, untuk buku ini adalah an-nadzafah, kebersihan ya. Hal yahtamul Islam bin nadzafah, langsung saja ya. Apakah Islam itu memperhatikan kebersihan? Naam, ya. Yahtamu biha ihtimaman kabiron. Islam itu sangat memperhatikan kebersihan. Itu kata Sulaiman, ini Ahmad dan Sulaiman ya. Terus Ahmad, nadzafatul fammi fayamurul Islam bil matmamah wa nadzafatul asnan fayamuru al Islam bis siwak. Nunadziful famma wal asnana bil furushati wa ma'junil asnan. Nadzafatul fammi fayamurul Islamu bil matmamah. Kebersihan mulut, Islam memerintahkan untuk berkumur. Matmamah itu berkumur. Wa nadzafatul asnani fayamurul Islam bis siwak. Untuk kebersihan gigi, Islam memerintahkan untuk bersiwak atau sikat gigi gitu ya, mensikat gigi. Terus tunadziful famu wal asnanu bil fursyati wal ma'junil asnan. Membersihkan mulut dan gigi dengan fursah, sikat gigi, wa ma'junil asnan, dan dengan odol atau pasta gigi, sikat gigi dan pasta gigi gitu ya. Terus wayahtamul Islam bi anwa'in nadzafah,
Jadi Islam itu memperhatikan berbagai macam jenis kebersihan. Apa saja? Mahya, apa saja? Nadhafatu masadiril miyah, kebersihan sumber mata air. Minha nadhafatu miyahil abar, di antaranya adalah kebersihan air sumur. Wal anhar, dan sungai, litakunu shalihatun lisyurbi, agar dapat diminum dan bisa untuk mencuci. Ya, terus kalau sahih, kamu benar. Nahal Islam an talwisil abar. Islam itu melarang untuk mencemari sumur, wal anhar, dan sungai, bi ilqa'il qadarah, dengan membuang kotoran baik sedikit maupun banyak, fiha, di dalamnya. Waqat naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anit tabawul fil ma'id daim. Rasul juga melarang untuk kencing di air yang tenang, artinya air yang tidak mengalir ya. Wa tadzakkartu qaular Rasul. Saya mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tabulanna hadukum fil ma'id daimi summa yatawaddau fihi. Janganlah kalian kencing di air yang tenang, kemudian yatawaddau fihi, kemudian memakainya untuk berwudu. Syahadna al-yawma fil Madinah al-kannas wa huwa yaqnusu syawari. Sekarang ini kita bisa melihat di kota itu ada al-kannas. Al-kannas itu ini ya, pegawai kebersihan atau tukang sapu ini kalau diartikan secara letterlek itu. Kalau sekarang kita ya ada apa itu namanya, petugas kebersihan ya. Wa huwa yaqnus syawari, yang membersihkan jalan-jalan. Wa syahadna zabala aidan wa huwa yajma'ul qumama wa yanquluha ila amkanatin mukhassasah. Dan kita juga melihat ada zabalah, petugas sampah, yang mengumpulkan sampah, kotoran, kemudian memindahkannya pada tempat khusus gitu ya. Tempat pembuangan akhir sampah itu ya, seperti itu. Kemudian bacaan terakhir, al-insan as-salih huwa al-insan al-mustaqim alladhi yuhafidhu 'ala an-nizam an-nadhif wal-muhafadhah 'ala kulli syai'in. Jadi ini teks tentang ini ya, tentang kebersihan juga. Al-insan as-salih, manusia, orang yang soleh itu adalah orang yang mustaqim, itu lurus, continue. Orang yang apa itu namanya? Konsisten. Orang yang konsisten dalam menjaga sistem, nizam itu sistem, wan nadhafah, dan kebersihan, wal muhafadzah ala kulli syai', dan selalu menjaga sesuatu itu ya. Yajibu ala kulli insan ayyuhafidhu ala nadhafati baitihi, di mana yajibu ala kulli insan, semua orang wajib untuk menjaga kebersihan rumahnya, wal muhafadzah ala al hadaik al amah, dan menjaga taman-taman umum, allati tu'tid daulah awil arti allati ta'ishu 'alaiha suratun jamilah, yang dapat memberikan pemandangan yang indah itu ya. Kama alaina al-muhafadzah 'ala nadhafat al-madras wa syari' wa tam ilqa'il mukhtalifah. Nih, kama alaina, seperti juga kita wajib menjaga kebersihan sekolah dan jalan, wa adamil ilqa', dan tidak membuang al-mahlafat illa fi al-amanakil mukhassasah lidzalik, dan tidak membuang sampah kecuali pada tempat khusus atau pada tempatnya itu ya. Innal insana labudda min nizam fi hayatihi, labudda lahu min nizam fi hayatihi. Orang itu harus mentaati aturan dalam kehidupannya, harus patuh dengan aturannya dalam hidupnya. Wa alaihi ayunadzima awqatihi, dia harus mengatur waktunya. Waktu lil amal, ada waktu untuk bekerja, waktu lil laib, waktu untuk bermain, waktu lil durus, waktu untuk belajar, wa akhir lil khorha, dan kemudian yang lainnya adalah untuk lil roha, untuk untuk istirahat.
Wa kadzalika fil madrasah 'alaika an takuna munazzaman athna'a ad-dukhul wal khuruj asna'a al-qiyam bin nashatat war riyadah war rukub al-khafilah. Begitu juga di sekolah, 'alaika an takuna munazzaman. Kamu juga harus teratur. Asna'ad dukhul ketika masuk, wal khuruj dan keluar. Asna'al qiyam ketika berdiri, ketika melakukan, Asna'al qiyam ketika melakukan binasyatot kegiatan-kegiatan ar-riyadiyah, olahraga. Warku bil khafilah dan apa itu namanya, ketika naik kendaraan atau naik bis. Hadza min nahiyati nizam wa tanzimil waqti al amal. Ini dari segi nahiyatin nizam, dari segi sistem, wa tanzimil waqti dan mengatur waktu dan bekerja. Amma min nahiyatin nadhafah, dari segi kebersihan, Allah Ta'ala yaqul, Allah bersabda, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersuci. Wa yaqulur rasul karim sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah thayyibun, bersih, atau Allah itu baik. Yuhibbut thayyiba, mencintai kebaikan. Nadhifun, Allah itu bersih. Yuhibbun nadhafah, mencintai kebersihan. Karimun, mulia, mencintai kemuliaan. Jawadun, baik, mencintai kebaikan. Fanadhifu afniyatakum, maka bersihkanlah lingkungan kalian, wasahatakum, dan halaman kalian, wala tushabbihu bil yahud, dan jangan menyerupai orang-orang Yahudi. Shaddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu ya. Sudah sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Saya cukupkan sekian. Materi selanjutnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.